Haleluya. Gitu. Ini startingnya kok barusan? Kita ulang ya. Kalau yel-yel ini dibuka aja dulu suaranya. Jadi suaranya semua full. Buka. Ya. Ya, oke. Buka. Salam. Indonesia Indonesia kita kaya. Jaya. Iya. Tuhan. Ada negeri. Ya. Salam Indonesiaku, Indonesia. Padamu negeri. Ya, kita nyanyikan bersama. Ini kita jadikan doa, saudaraku. Padamu negeri. Haleluya. Mari kita memberkati Indonesia. Kita mau lepaskan berkat atas Indonesia. Kita tumpang tangan buat negeri kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Di mana pada malam hari ini kami bersekutu saudara bersaudara untuk memberkati Indonesia. Diberkati Indonesia, pulihkan Indonesia. Revival, oh Lord. Terima kasih Tuhan, Engkau mau memberikan yang terbaik untuk negara kami, negara Republik Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami hendak masuk ke dalam ibadah dan kiranya Tuhan menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapa. Berikan sinyal-sinyal yang baik agar kami dapat bisa mendengar dengan jelas. Dan juga Tuhan terlebih dahulu kami yang kami perbuat melalui sengaja atau tidak sengaja, karena kami tanpa Engkau kami tidak ada apa-apanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, kita langsung masuk kepada lagu angkat pujian. Silakan. Akhil. Kasih deh. Kita akan menyanyi pujian yang berkata, Firman jadi manusia. Sekali lagi, menjadi manusia. Antara kita, antara
Terabadi manusia. Katakan Yesus kau, Yesus kau, Yesus kau. Oh, eka Tuhan Bagiku. kau terang bagi saat gelap. Kau pintu bagi setiap jalan. Kita ulang sekali lagi. Firman jadi manusia. Katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Menjadi manusia di antara kita, di antara kita ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kemuliaan. Yesus kaulah, Yesus kaulah juru selamatku. Oh aku berikan Tuhan, oh bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus kau, juru selamatku. Oh aku ikat Tuhan bagimu. Kau terang bagi saat gelap. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya. Terima kasih buat pujiannya, sangat luar biasa ya. Puji Tuhan. Baik, kami persilahkan bagi kita yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Siapa saja boleh ya. Kita berbagi. Kami persilahkan 5 sampai 10 menit. Ya. Silakan. Adik-adik atau para partisipan menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam ibadah malam hari ini. Mungkin ada sesuatu kita mengalami dengan Tuhan. Ini calon-calon pendeta ini semua ini ya. Ayo, ungkapkan isi hati kalian. Oke, ini Gabriel, Gaby mau ini. Ya. Oke, buka ininya, mute-nya kalau mau kesaksian. Mute-nya buka. Suaranya buka supaya kamu bisa. Ya, silakan Jonathan Gabriel. Belum, Bu. Belum. Siapa yang Mungkin ada yang duluan. Ya, ini ya, lambaikan tangan supaya kami tahu siapa yang mau bersaksi. Bersaksi, kamu tahu Ezekiel lagunya bersaksi, bersaksi, bisa? Menunggu yang mau bersaksi. Bagi kita yang mau bersaksi silakan jangan malu-malu ya. Ayo calon-calon pendeta ini sekalian menyaksikan kebaikan Tuhan. Mungkin kesaksiannya nggak usah yang susah-susah, mungkin dari kampung lama sekali ininya ya, dapat weselnya, dapat transfernya nggak tahu, ada tiba-tiba dikirim dari BCA Bank Sentral Allah ya. Oke, siapa yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan? Silakan. Shalom. Ayo lambaikan tangannya. Ada? Ini Christine Grace Shitin Oktaviani. Ada? Ayo. Ayo dong, calon pendeta harus bisa ini ya,
lebih berani. Ayo, siapa yang tunjuk tangan? Siapa yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan? Hermanus, Salah, boleh? Yuk, silakan. Tuhan itu baik ya, setiap saat semua kita bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. Tidak harus kita terjun dari satu gedung, nggak mati, itu kesaksian. Bukan itu, saudaraku ya. Kalian senyum aja udah bersaksi. Yuk, silakan. Kita latihan. Siapa? Mana nih? Ayo, jangan malu-malu. Oke, kalau nggak ada, saya minta Ibu Pina untuk mencontohkan buat adik-adik ini the first time masuk di ibadah kita. Mungkin adik Pina, ini kakak kita ya, dia senior kalian. Elvina Ginting, dia mengalami satu menang dari penyakit yang sekarang lagi terdampak COVID-19. Silakan Ibu Pina. Salam Shalom. semuanya. Shalom. Salam juga buat bapak-bapak pendeta, buat para mahasiswa Capen ya, calon-calon pendeta yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Terima kasih atas kesempatan yang berbahagia ini. Kita dipersatukan di GUD KKM ini. Salam kenal buat semuanya yang baru. Salam damai. Saya Vina. Cuma hanya memberikan kesaksian singkat aja ya. Saya sudah dari bulan Maret kemarin seperti yang terjadi sekarang ini, banyak yang kita Kena COVID-19. Nah, termasuk saya nih. Saya juga sudah sembuh tapi. Nah, waktu itu saya kena COVID itu tanpa sengaja sebenarnya, dan itu masih bulan Maret. Bulan Maret waktu itu pemerintah belum mengumumkan apapun, belum ada darurat apapun karena masih orang pertama, kedua, ketiga dan orang keberapa gitu, masih beberapa puluh gitu. Lalu saya itu kenanya di waktu pesta kalau orang Batak itu Martupol. Nah, kemudian di situ saya ikut bersama keluarga, keponakan saya waktu itu menikah. Jadi bersalaman dengan banyak orang. Dan waktu itu belum ada cuci tangan, belum ada hand sanitizer, dan belum ada jarak kita buat jarak belum ada. Jadi ya seperti biasa dalam kekeluargaan, salam-salam, capa-kecipit, cium sana, cium sini, dan peluk sana, peluk sini. Nah, setelah itu selesai pesta dan akhirnya pulang, selesai semua, saya pulang ke rumah dan kemudian saya bekerja. Nah, pulang dari bekerja saya sudah mulai merasakan sakit-sakit gitu, sudah mulai ada demam flu-nya dan sakit perut dan diare. Dan itu terus lah ya mulailah itu COVID itu menjangkiti saya. Dan singkat cerita saya ke dokter dan dokter tidak mengatakan bahwa sedang COVID, tetapi beliau menghimbau saya untuk diisolasi di rumah, dan mereka mau untuk dan saya dan dokter, tim dokter saling komunikasi. Nah, kemudian mereka juga menghimbau saya untuk ke rumah sakit, tapi saya sangat takut ke rumah sakit gitu. Jadi saya minta ya kalau memang ada pilihan ke isolasi ya saya isolasi aja mandiri. Lalu saya diisolasi dan kemudian obat habis. Saya makan ya obat habis, tetapi kenapa kok makin ini ya sakit saya COVID ini kok makin parah gitu di badan saya. Daya cium saya tidak ada. Terus panas saya makin naik. Kemudian badan saya sakit-sakit, diare saya juga belum berhenti. Dan obat juga sudah semakin habis. Saya juga konsultasi sama dokter, tetap aja
obat belum juga. Dan saya udah merasa, wah, saya nggak tahu nih apa yang harus saya perbuat. Dan waktu itu saya sudah lemah banget. Dan saya lihat-lihat berita semakin santer COVID ini, dan kemudian ada beberapa yang sudah dipanggil Tuhan juga di Indonesia ini, beberapa orang. Dan memang agak ini ya, agak terasa ngeri, tetapi memang sudah terjadi dengan saya. Dan memang waktu itu saya merasakan bahwa saya juga akan seperti mereka, karena saya merasakan panas saya tinggi, dan saya itu udah pasrah. Saya sudah pasrah, dokter tidak memberikan apa ya, mereka kasih saya support, tetapi yang merasa diri saya bahwa saya ini akan, saya berpikir, ini saya dipanggil Tuhan pasti, sudah nih. Lalu saya di titik terendah saya, disitulah saya tidak tahu lagi harus berbuat apa di dalam kamar saya, karena saya tidak bisa keluar gitu. Lalu apa yang saya lakukan? Saya duduk di tempat tidur saya, lalu saya memandang mau apa ya, introspeksi diri, dan saya merasa bahwa mungkin inilah waktu saya pergi. Lalu saya coba bernyanyi. Sebenarnya saya sudah panik, tetapi dalam kepanikan saya itu saya masih ingat Tuhan. Lalu saya bernyanyi, saya buka Alkitab, saya membaca Alkitab itu sekencang-kencangnya. Saya nggak peduli orang mau terganggu atau tidak, karena saya waktu itu saya di kos. Lalu saya bernyanyi, saya memuji Tuhan, saya minum, tapi tetap aja saya minum banyak air hangat. Saya makan juga, makan yang cukup lah gitu. Lalu masih juga panas. Saya heran bagaimana kok turun-turun nih panas saya, dan badan saya sudah lemas. Dan kemudian saya tulislah satu surat untuk ibu saya bikin apa-apa yang perlu, mana tahu Tuhan memanggil saya waktu saya tidur nanti gitu. Lalu saya agak sedikit buka TV, karena saya waktu itu sudah nggak tahu lagi apa yang saya harus lakukan, karena saya udah mulai takut gitu mendengar berita-berita Bapak Gubernur untuk ngasih aba-aba begitu. Lalu ada seorang profesor di Erlangga kalau nggak salah, dia sedang mengadakan uji coba kepada tikus tentang virus. Lalu kemudian dia buat ada ekstrak tradisional, dan kemudian saya berpikir apakah itu bisa nggak ya buat saya. Lalu tanpa saya pikir panjang, saya kasih tahu ke mbak saya untuk membuatkan ekstrak jamu-jamu tradisional itu. Dan begitu hari itu juga si mbak saya itu buatkan buat saya, lalu saya minum. Saya sudah minum satu aqua besar panjang, lalu saya minum, saya buka baju, dan saya pasrah sama Tuhan, saya berdoa, Tuhan, inilah saya tidak tahu harus berbuat apa, saya mau sembuh Tuhan, tapi ke dalam tangan-Mu saya serahkan jiwa saya. Saya mohon ampun semua, saya kasih tahu sama Tuhan, saya seperti orang gila, benar-benar saya itu sudah tidak ingat lagi keluarga saya, sudah tidak ingat lagi pekerjaan saya tidak ingat lagi orang-orang sekitar saya, tidak ada satupun yang saya ingat selain saya dan Tuhan, tidak ada satupun. Dan kemudian saya tidur, saya pikir besok saya sudah tidak akan bangun lagi. Dan apa yang terjadi? Jam 3 pagi saya sesak ke kamar mandi air kecil. Saya bilang, saya masih hidup. Wah, saya masih hidup nih. Terus saya langsung buang air. Lalu saya minum lagi itunya. Terus saya tidur lagi. Tapi badan saya dalam keadaan panas ini. Lalu setelah itu paginya saya heran, kok badan saya memang waktu tidur itu saya seperti ada yang menjamah. Dingin sekali, kepala saya itu sepertinya dingin, badan saya itu sepertinya dingin gitu. Lalu kemudian saya merasa, ini kayaknya saya udah bangun ini dalam tidur saya. Tapi saya buka mata saya, oh iya, udah pagi. Lalu saya cubit, saya masih ada nih gitu, sakit gitu. Lalu kemudian, terima kasih Tuhan Yesus,
saya lihat kok saya segar ya, keringatnya sampai baju saya itu basah sekali. Kameranya buka, Vina, kamera. Oh iya, sorry. Lalu basah sekali. Lalu kemudian saya duduk, lalu saya lipat tangan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya sudah segar Tuhan. Kok badan saya terasa sudah enakan ya Tuhan. Kok kerongkongan saya sudah enak. Lalu saya ambil untuk suhu saya lihat 37. Saya kaget, puji Tuhan. 37. Oh, ada perubahan. Lalu saya excited sekali, digayung banget. Aduh Tuhan, terima kasih. Dan akhirnya besoknya saya lihat, oh ini sudah agak siangan. Lalu saya makan, kemudian saya minum lagi ramuan itu, dan cuma 4 hari, nggak sampai 3 hari saya sudah sembuh. Amin. Nah, saya sangat merasa bahwa jiwa saya ini baru diperbarui Tuhan. Memang ada sedikit batuk-batuk sekarang, masih ada sedikit dari paru-paru saya, tapi puji Tuhan saya diperbarui Tuhan, dan kemudian saya dipertemukan dengan dengan GOD ini, dan kemudian saya bergabung lagi dengan GOD, dan saya merasa bahwa berkat Tuhan itu sangat-sangat besar buat saya. Terima kasih teman-teman untuk kesaksian saya ini. Semoga kita semuanya tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Amin Bu, amin. Amin. Terima Puji kasih Tuhan. Ya, terima kasih. Kesaksiannya begitu luar biasa ya. Bagi kita semua, kita harus jaga kesehatan dan kita harus menjaga protokol kesehatan. Baik, kami serahkan kepada Dr. Saud untuk memimpin berikutnya. Sudah masuk acara mana kita? Masuk kepada untuk firman Tuhan. Mau firman Tuhan. Standby. Ya. Mau masuk firman Tuhan. Oke. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu wajib kita, ya, lagu wajib negara kita yang menjadi lagu wajib di GUD KKMI, yaitu Padamu Negeri. Kita dengan posisi yang terbaik menghormati, ya. Tadi udah, Pak. Ya. Tadi udah. Oh, tadi udah. Oke. Kalau udah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita mengucapkan yel kita, lalu kita akan masuk dalam doa, yaitu Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia kita jaya. Ya, kita ulangi lagi. Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia kita. Ya, kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu melalui hamba-Mu yang telah Engkau utus dan Engkau urapi menjadi penyambung lidah Tuhan bagi kami. Ini kami anak-anak-Mu dan juga anak bangsa negeri ini yang mencintai Tuhan dan mencintai negeri di mana kami berada. Buatlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang berdampak bagi Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu dan bagi kemajuan negeri ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Silakan Pak. Saya serahkan pada Pak Gabi. Ya, shalom. 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 Shalom buat kita semua. Shalom Pak. Shalom. Iya, saya bangga dan sukacita bisa bersama Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih dan dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Malam ini adalah malam untuk beribadah dari grup GOD KKMI. Sehingga kita boleh bersama-sama bersekutu dan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Untuk itu, saya perkenalkan diri saya supaya kita saling mengenal. Dan juga sebagian ada teman-teman dari STT Tribakti
baik mahasiswa S1 Teologi dan Pak, dan juga mahasiswa S2 Teologi dan Pak bersama kita di tempat ini. Lebih juga Bapak Ibu yang belum mengenal saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya adalah Pak Pendeta Dr. Bandar Panggabean. Saya berada di daerah Cilincing, Jakarta Utara. Tetap masih di wilayah Jakarta. Dan juga kita punya sinode atau gereja. Saya mengembalakan di gereja Pentakosta, Jemaat Cilincing, Jakarta Utara, dan juga bersama Sekolah Tinggi Teologi Tribakti Indonesia yang ada di daerah Cilincing, Jakarta Utara. Untuk itu, mari kita bersama-sama supaya kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Matius 5 ayat 9. Ayo buka handphonenya, buka Alkitabnya, Matius 5 ayat 9. Ini udah biasa kita dengar dan sudah biasa kita baca, namun kita ulangi kembali. Demikianlah firman Tuhan, Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena merekalah akan disebut anak-anak Allah. Saya ulangi Bapak Ibu, berbahagialah orang yang membawa damai, karena merekalah akan disebut anak-anak Allah. Tema kita saat ini adalah pembawa damai atau dame. Ya, kalau di Sumatera disebut dame. Atau kalau kita Indonesia kan damai. Ya. Kata membawa, ya, kita membawa damai. Kata membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan, bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu kata membawa. Memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain disebut membawa. Selanjutnya, kata damai atau dame. Kata damai adalah tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman, tentram, tenang, rukun. Itulah yang disebut dengan damai atau dame. Saudaraku yang kasih dan dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pembawa damai, kalau kita lihat dari bahasa Inggris, ya adalah peacemaker. Makanya kalau ada istilah peace itu, peace itu damai. Atau pembawa damai adalah peacemaker. Ya, kalau kita lihat lagi dari bahasa Yunani, pembawa damai itu adalah eirennopoios. Eirennopoios itu adalah bahasa Yunani. Kalau kita sedikit lagi belajar lagi bahasa Ibrani, pembawa damai itu adalah Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Damai kiranya menyertaimu. Dan kita jawab kembali lagi, Aleichem Shalom. Jadi damai itu selalu bersama kita dan menyertai kita. Saya sedikit tergerak dalam hati saya baca buku dari tulisan Bunda Teresia dari Kalkuta, India. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia bahwa buah dari keheningan adalah doa. Buah dari doa adalah iman. Buah dari iman adalah cinta. Buah dari cinta adalah pelayanan. Buah dari pelayanan adalah damai. Kalau kita mau melayani atau melakukan pelayanan, baik pelayanan kecil maupun pelayanan besar, berarti itu adalah orang-orang yang membawa damai. Orang yang suka membawa damai adalah orang-orang yang suka melayani. Ayo, mari kita belajar sedikit lagi yang namanya damai.
negara ini atau dunia ini membutuhkan kedamaian. Indonesia sangat-sangat membutuhkan kedamaian. Kota-kota kita juga membutuhkan kedamaian. Keluarga, pekerjaan, pelayanan, gereja, dimanapun kita berada, yang namanya pelayanan, yang namanya kedamaian itu adalah bagian kita. Tapi tak kalah kita lihat dalam gereja masih ada percecokan. Dalam organisasi masih ada gontok-gontokan. Dalam keluarga masih juga tidak ada kedamaian. Baik dalam perusahaan yang kecil maupun besar, baik instansi pemerintah maupun instansi swasta, masih ada yang namanya sikut-sikutan, iri-irian, benci-bencian, dan juga saling mendorong supaya orang lain jatuh dan kita yang bangkit. Atau kita yang didorong jatuh, orang lain bangkit. Karena tidak ada yang namanya kedamaian. Itu dunia. Tapi dalam naungan gereja juga, baik gereja kecil maupun gereja yang besar, masih juga kita temukan yang namanya tidak ada kedamaian. Iya. Kenapa? Karena kita manusia yang menurut kedangian. Sedangkan kalau kita belajar dari Galatia 5, buah-buah roh adalah kedamaian. Bagaimana kedamaian itu bisa milik kita? Luar biasa. Ya. Ini udah biasa ini anak-anak sekolah teologi yang mengatakan ya, Galatia 5 ayat 22 dan 23 ada 9 buah. 9 buah dari buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Di antara buah-buah roh ini ada yang disebut namanya damai sejahtera. Ayo, ini tugas kita. Siapapun kita, orang tua, anak muda, remaja, anak sekolah minggu, lansia, siapapun, pemimpin gereja, penatua, pendeta, gembala, majelis, bahkan jemaat, kaum ibu, semua membutuhkan yang namanya kedamaian. Tapi tak kalah kita lihat, hal-hal kecil dibesar-besarkan. Terkadang juga ada yang suka memperkeruh permasalahan. Masalah kecil, dibuat, dibakar, digesek, hingga masalah besar. Padahal itu nggak ada apa-apanya. Terkadang masalah besar itu menjadi bom waktu bagi kita. Ingat, hukum tabur tuai. Apa yang engkau tabur, dan itulah yang kau akan tuai. Mari, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan Yesus. Apapun itu bentuknya, apapun itu kondisinya, apapun itu persoalannya, yang namanya kedamaian adalah milik kita. Yuk, kita ingat ya, di Yohanes 14 ayat 27, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, apa katakan dalam firman Tuhan? Kata saat itu adalah, damai itu telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, kepada murid-muridnya, terlebih juga kepada kita semua. Yang dimana Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera, sukacita bagi kita. Yohanes 14 ayat 27. Itu sudah diberikan dan sudah diajarkan, bahkan disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, terlebih juga kita sebagai anak-anaknya. Ayo, miliklah damai itu dan tebarlah damai yang ada di hatimu, damai yang ada di pikiranmu, damai yang ada di lingkunganmu, engkau berikan kepada setiap orang-orang yang ada di sekitarmu. Saya percaya, termasuk grup kita ini, kalau ada kedamaian, luar biasa. Saya percaya ibu kita, Ibu Diana sebagai ketua kita, dan juga pengurus-pengurus yang lain, saling memberikan kedamaian. Pastilah. Dalam kedamaian itu ada berkat-berkat yang baru daripada Tuhan.
Karena Tuhan tidak mau ada percecokan, Tuhan tidak mau ada pertikaian, Tuhan tidak mau ada sikut-sikutan, Tuhan tidak mau ada persaingan di antara kita. Apalagi yang namanya persaingan-persaingan yang jelek, saling mengolok-olok, saling menjatuhkan, saling menjelekkan. Apalagi kita udah jelek. Kita udah jelek malah dijelek-jelekin. Akhirnya gimana? Tambah jelek. Kalau kita cantik atau ganteng mungkin ya dijelek-jelekin, masa bodoh. Tapi kalau kita sudah jelek, hatinya jelek, pikirannya jelek, semua anatomi tubuh kita jelek, mau kemana lagi kita? Apakah hidup kita tenang? Saya percaya kalau kita bersama Tuhan pasti ada kedamaian. Dan ingat, siapa kita? Firman Tuhan puji-pujian mengatakan, siapakah aku ini Tuhan? Kita adalah pembawa kedamaian. Kita adalah pemberi kedamaian. Kita adalah penebar-penebar kedamaian buat orang lain. Keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, dimanapun kita berada. Sehingga sukacita daripada surga menghampiri hidup kita. Mungkin sedikit bertanya dalam hati kita sebagai anak-anak Tuhan, bolehkah dilihat dari umur? Bolehkah dilihat dari jabatan? Bolehkah dilihat dalam pelayanan atau pekerjaan? Apakah kita sudah menjadi pembawa damai? Kalau sudah, katakan amin. Kalau belum, sadari dirimu. Siapakah engkau? Apakah engkau pembawa damai? Ataukah engkau pembawa malapetaka? Apakah engkau pembawa kehancuran? Kalau demikian, berarti engkau adalah anak-anaknya Lucifer. Saya percaya di tempat kita ini tidak ada yang namanya temannya Lucifer, sahabatnya Lucifer, kongkolannya Lucifer. Semua adalah anak-anak Tuhan. Selanjutnya mungkin kita bertanya, mengapakah diperlukan orang-orang pembawa kedamaian? Pembawa kedamaian adalah pembawa kebenaran, pembawa sukacita, pembawa damai sejahtera. Jikalau ada di antara kita suka menebar kedamaian, membawa kedamaian, memberikan kedamaian, pastilah hidupnya damai sejahtera. Tidak bisa terlepas hidup kita bersama Tuhan. Sering baca Alkitab, masih reseh. Suka berdoa, masih membenci orang lain. Ya, ikut KKR, ikut Komsel, ikut ini. Semua pelayanan-pelayanan di gereja, selalu kita aktif. Padahal kita belum termasuk namanya pembawa kedamaian. Jangan lihat kita wanita atau pria. Jangan lihat kita orang tua atau anak-anak muda. Jangan lihat. Tapi sadarilah siapakah dirimu. Siapakah hidupmu. Siapakah kepunyaanmu. Yang ketiga, bagaimana cara untuk dapat menjadi pembawa damai. Nah, ini dia. Kalau kita ingin membawa kedamaian, ayo, hubunganmu dengan Tuhan, hubunganmu dengan si pemilik dunia ini semakin erat. Jika engkau erat hubunganmu, baik pagi, siang, sore, bersama Tuhan, pastilah hatimu damai. Bukan uang. Umumnya kalau dunia uang. Kalau ada uang, hatinya damai, dompetnya tenang. Ada makanan, hatinya damai. Ada mobil, ada rumah, belum tentu. Harta, uang, bukan ukuran untuk membuat kita damai. Toh juga kita mati, nggak bawa mobil. Toh juga kita mati, nggak bawa rumah. Toh juga kita mati, nggak bawa uang. Harta, uang bukan ukuran untuk membawa kedamaian. Tapi teman-teman mengatakan, kalau aku punya uang, mungkin hatiku damai. Kalau aku bisa bekerja, aku damai. Belum tentu, Bapak Ibu. Justru uang membuat engkau sombong. Justru hartamu membuat engkau kacau. Justru hartamu membuat engkau jauh daripada Tuhan. Kenapa? Karena engkau masih mengikuti ajaran-ajaran duniawi.
Sehingga percayalah, uang bukan ukuran membawa engkau menjadi damai. Harta, pangkat, tahta, apapun itu bentuknya, tidak membawa engkau menuju kedamaian. Yang membawa engkau damai adalah bersama Yesus. Ada Roh Kudus dalam hidupmu, ada Roh Kudus dalam hatimu, ada Roh Kudus dalam pikiranmu, sehingga engkau selalu bersyukur, bersyukur, dan selalu bersyukur. Kita boleh hidup aja mulai dari pagi, siang, sore, hingga malam ini bersyukur. Adakah engkau damai? Engkau tidur di karpet, engkau tidur di rumah kontrakan, engkau tidur di asrama, engkau tidur di tempat penitipan, tetapi hatimu damai. Di situ ada kasih Tuhan. Mari, saudaraku, Bapak Ibu yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan, di grup kita ini GOD KKMI, sehingga pertumbuhan rohani kita bukan diukur karena harta. Pertumbuhan rohani kita bukan diukur dengan umur. Pertumbuhan rohani kita bukan karena kita udah pelayanan Tuhan. Pertumbuhan rohani kita bukan karena kita sudah membawa firman Tuhan di mimbar. Bukan. Ukurannya, adakah hatimu damai? Adakah pikiranmu damai? Adakah keluargamu damai? Pekerjaanmu damai? Usahamu damai? Setiap kegiatan dan aktivitasmu ada damai. Dan damai itu adalah kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus sudah bangkit dari kubur, bahkan dia naik ke surga, dan dia memberikan sahabat bagi kita, yaitu Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menolong, menghibur, menopang, dan memberikan kedamaian dalam hidup kita. Mari, apapun tantangannya ke depan, apapun persoalanmu, apapun sakit penyakitmu, apapun pergumulanmu, kalau ada damai di hatimu, pasti saya percaya ada ucapan syukur. Ada ucapan syukur dari mulut kita, ada ucapan syukur dari hati kita, dan kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Sehingga damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu, itu milik kita. Tuhan Yesus memberikan kedamaian bagi kita. Siapapun di antara kita. Saya percaya firman ini menopang kita. Firman ini memberikan inovasi rohani bagi kita. Dan firman ini menanamkan bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat renungan malam hari ini. Firman Tuhan malam hari ini menjadi rema bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak. Engkau mengajarkan kami supaya kami setiap insan, setiap pelayan-pelayan Tuhan, aktivis-aktivis gereja, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, penginjil, penatua Tuhan, dan bahkan pendeta dan gembala, ajarkan kami untuk memiliki, dan kami pembawa damai itu dalam hidup kami. Rumah tangga kami ada damai, usaha kami ada damai, organisasi kami ada damai, gereja kami membutuhkan kedamaian, bahkan bangsa dan kota kami Indonesia membutuhkan kedamaian demi kedamaian. Sehingga semua anak-anak Tuhan memberikan dan membawa damai dan menabur damai-damai itu bagi kami semua. Kemenangan lepas kemenangan itu milik kami, dan Tuhan penuh dengan sukacita menghampiri kami. Terpuji nama Bapa lewat firman-Mu malam hari ini. Haleluya, haleluya. Amin.